You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Dani Pedrosa sanjung Marc Marquez yang juarai dunia MotoGP 2025, bukti kekuatan mental sang juara sejati. Keberhasilan Marc Marquez merebut gelar juara dunia MotoGP 2025 bersama Ducati bukan sekadar kemenangan di lintasan. Ini adalah kisah epik tentang ketangguhan mental, keberanian, dan kebangkitan seorang legenda yang sempat hampir kehilangan segalanya. Gelar ketujuhnya di kelas Premier menjadi simbol bahwa The Baby Alien belum habis, bahkan setelah 6 tahun penantian panjang dan sederet cedera yang hampir mengakhiri karirnya. Sosok yang ikut angkat topi atas pencapaian tersebut adalah Dani Pedrosa, mantan rekan setim sekaligus rival terdekat Marquez di masa lalu. Pedrosa, yang kini menjadi pembalap uji KTM, mengaku sangat kagum dengan perjalanan luar biasa Marquez musim ini. Baginya, kesuksesan sang kompatriot Spanyol itu bukan semata hasil motor Ducati yang hebat, tetapi lebih karena kekuatan mental luar biasa yang jarang dimiliki pembalap manapun. Ini benar-benar luar biasa. Kekuatan mental Marc adalah sesuatu yang luar biasa, ujar Pedrosa kepada TNT Sport. Dia kuat secara fisik, tapi yang paling mengesankan adalah pikirannya. Dia tidak pernah menyerah, bahkan setelah cedera yang membuatnya hampir berhenti. Sekarang, di usia 32 tahun, dia masih menunjukkan mengapa dia salah satu yang terbaik sepanjang masa. Perjalanan Marc Marquez menuju gelar dunia 2025 seperti kisah comeback paling heroik dalam sejarah MotoGP. Setelah mengalami cedera patah lengan kanan pada 2020, ia menjalani serangkaian operasi dan masa pemulihan yang panjang. Banyak yang mengira karirnya sudah berakhir. Namun, Marquez menolak tunduk pada nasib. Selama 3 tahun berikutnya, ia berjuang keras di atas motor Honda yang sudah tak lagi kompetitif. Hingga akhirnya, pada akhir 2023, Marquez mengambil langkah besar. Meninggalkan Honda setelah 1 dekade kebersamaan dan memutuskan bergabung dengan tim satelit Gresini Ducati untuk musim 2024. Langkah itu sempat diragukan banyak pihak. Namun Marquez justru membuktikan keputusan beraninya itu adalah langkah terbaik dalam hidupnya. Dengan gaya balap agresif khasnya, ia langsung menyatu dengan motor Desmosed EP25. Hasilnya luar biasa, 11 kemenangan Grand Prix dan 14 kemenangan sprint hingga seri MotoGP Mandalika. Puncaknya terjadi di MotoGP Jepang 2025 di sirkuit Motegi, ketika Marquez memastikan gelar dunia ketujuhnya di kelas Premier. Momen itu sekaligus menandai akhir penantian panjang selama 6 tahun sejak gelar terakhirnya pada 2019, dan mengukuhkan dirinya sejajar dengan legenda-legenda seperti Valentino Rossi dan Giacomo Agostini. Sebagai sosok yang pernah berbagi garasi bersama Marquez di tim Repsol Honda dari 2013 hingga 2018, Dani Pedrosa tahu betul seperti apa kepribadian dan mentalitas juara yang dimiliki rekannya itu. Menurutnya, Marquez bukan sekadar pembalap cepat. Ia adalah sosok yang memiliki mental baja dan determinasi luar biasa untuk selalu menang. Saya pernah satu tim dengannya, dan saya tahu seberapa keras dia bekerja, lanjut Pedrosa. Marc selalu menekan batas, tidak peduli situasi apapun. Bahkan saat tubuhnya tidak 100% fit, dia masih bisa berpikir seperti pemenang. Itu kualitas yang sangat langka di dunia balap. Pujian Pedrosa bukan tanpa alasan. Di musim 2025 ini, Marquez beberapa kali menunjukkan keberanian yang sulit ditandingi. Bahkan setelah mengalami insiden di lap pertama bersama Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika, ia menyebabkan cedera bahu, ia tetap tampil tangguh. Meski cedera itu membuatnya harus absen di 2 seri berikutnya, MotoGP Australia dan Malaysia, posisinya di puncak klasemen tidak tergoyahkan. Ducati pun mengonfirmasi bahwa Michele Pirro, pembalap tes mereka, akan menggantikan Marquez di Phillip Island. Untuk seri Sepang, pengganti resminya masih belum diumumkan. Kepindahan Marquez ke Ducati adalah keputusan yang terbukti jenius. Setelah bertahun-tahun bertahan dengan Honda yang sulit bersaing, Marquez akhirnya mendapatkan motor yang sesuai dengan gaya balap agresifnya. Kolaborasi antara Marquez dan Ducati menciptakan kombinasi yang mematikan. Kecepatan tinggi, stabilitas, dan keberanian yang luar biasa. Bagi Ducati, kehadiran Marquez tak hanya membawa kemenangan di lintasan, tetapi juga efek besar di luar balapan.
Popularitas tim melonjak, daya tarik sponsor meningkat, dan aura pemenang makin terasa di seluruh paddock. Bahkan CEO Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, sempat menyebut bahwa Marquez membawa semangat juara yang menular bagi semua anggota tim. Kemenangan ini juga menandai kebangkitan sejati sang alien. Di usia 32 tahun, banyak yang mengira ia sudah melewati masa keemasan. Namun Marquez membuktikan bahwa mental juara tidak mengenal usia. Ia mampu mengalahkan para pesaing muda seperti Pecco Bagnaia, Jorge Martin, hingga Marco Bezzecchi. Bahkan mendominasi mereka di sebagian besar balapan. Cedera di Mandalika memang menggagalkan peluang Marquez memecahkan rekornya sendiri dari 2014, yakni 13 kemenangan dalam satu musim. Namun bagi banyak pengamat, gelar dunia kali ini jauh lebih bermakna daripada sekadar rekor angka. Ini bukan tentang statistik, tapi tentang keberanian untuk bangkit dari titik terendah. 6 tahun tanpa gelar, 4 kali operasi besar, dan 1 keputusan besar meninggalkan tim yang membesarkannya. Semua pengorbanan itu terbayar lunas di podium Motegi. Kini, dengan 7 gelar dunia di tangan, Marc Marquez bukan hanya seorang pembalap, tetapi simbol semangat pantang menyerah. Ia menunjukkan bahwa kegigihan, keyakinan, dan kekuatan mental bisa mengalahkan segala rintangan. Sebagaimana yang dikatakan Dani Pedrosa, Marc telah menulis babak baru dalam sejarah MotoGP. Dia bukan hanya pembalap cepat, tapi juga pejuang sejati. Tidak banyak orang bisa kembali dari cedera berat dan menjadi juara dunia lagi. Tapi dia melakukannya. Dan itu membuatnya layak disebut legenda. Musim belum sepenuhnya berakhir, namun satu hal sudah jelas. Era Marc Marquez belum selesai. Kisah kebangkitannya menjadi pengingat bagi seluruh dunia bahwa seorang juara sejati tidak pernah menyerah, bahkan ketika dunia meragukannya. CEO Aprilia Racing yakin Marco Bezzecchi akan tumbangkan Marc Marquez dan jadi juara dunia MotoGP 2026. Keyakinan besar tengah bergema dari markas Aprilia Racing. Sang CEO, Massimo Rivola, tanpa ragu mengungkapkan optimisme tinggi terhadap pembalap andalannya, Marco Bezzecchi. Dalam pandangan Rivola, Bezzecchi bukan hanya bintang masa depan, melainkan calon juara dunia MotoGP 2026. Pernyataan berani itu sontak membuat dunia MotoGP bergolak. Sebab, jika prediksi itu menjadi kenyataan, Bezzecchi akan menaklukkan para nama besar seperti Marc Marquez, Francesco Bagnaia, hingga rekan-rekan sekelasnya yang syarat pengalaman. Marco sudah berkembang luar biasa, dan pada 2026 ia bisa jadi juara dunia, tegas Rivola, dikutip dari Motosan. Ucapan itu bukan sekadar pujian kosong. Rivola, yang dikenal perfeksionis dan realistis dalam menilai potensi pembalap, menilai Bezzecchi telah mencapai level kematangan baru musim ini. Musim 2025 menjadi titik balik besar dalam karir Marco Bezzecchi. Setelah beberapa tahun berjuang mencari konsistensi di bawah bimbingan Valentino Rossi lewat VR46 Riders Academy, kini Bezzecchi telah menjelma menjadi tulang punggung Aprilia Racing. Rekan setimnya, Jorge Martin, memang kurang beruntung tahun ini. Cedera yang datang silih berganti membuat Martin kesulitan menjaga ritme balapan. Alhasil, seluruh beban performa tim nyaris bertumpu pada Bezzecchi. Namun siapa sangka, beban itu justru berubah menjadi bahan bakar semangat. Pembalap asal Rimini, Italia, itu tampil konsisten dan agresif, membuktikan dirinya pantas menjadi pemimpin di atas lintasan. Puncaknya terjadi pada MotoGP Mandalika 2025. Di sirkuit yang menjadi kebanggaan Indonesia itu, Bezzecchi tampil luar biasa. Ia merebut pole position, menuntaskan sprint race dengan kemenangan, dan memperlihatkan performa penuh percaya diri sepanjang akhir pekan. Setiap lap di Mandalika terasa istimewa. Saya merasa sangat terhubung dengan motor dan tim. Kami bekerja keras untuk momen-momen seperti itu, ujar Bezzecchi usai balapan. Kemenangan di Mandalika sempat diwarnai drama. Dalam balapan utama, Bezzecchi terlibat insiden dengan Marc Marquez yang membuat keduanya keluar lintasan. Meski akhirnya Bezzecchi meminta maaf, tensi antara dua pembalap itu langsung menjadi perbincangan hangat di paddock. Bos Ducati bahkan sempat buka suara, menegaskan bahwa Bezzecchi telah meminta maaf secara pribadi kepada Marquez dan tim Ducati atas insiden tersebut. Namun, rivalitas itu jelas menandai satu hal,
Bezzecchi sudah mulai diperhitungkan sebagai pesaing serius di level tertinggi. Marquez, yang dikenal dengan mental baja dan pengalaman segudang, tentu bukan lawan yang mudah. Tapi Rivola justru melihat itu sebagai ujian yang ideal bagi pembalapnya. Untuk menjadi juara dunia, kamu harus mengalahkan yang terbaik dan Mark masih salah satu yang terbaik, kata Rivola. Saya percaya Marco akan mencapai titik itu, karena setiap kali dia jatuh, dia bangkit dengan lebih kuat. Di klasemen sementara MotoGP 2025, Bezzecchi kini menempati posisi keempat dengan 254 poin. Ia hanya terpaut 20 poin dari Francesco Bagnaia, yang berada di posisi ketiga, sementara masih ada 4 seri tersisa. Artinya, peluang untuk finish di 3 besar sangat terbuka lebar. Lebih dari sekadar angka, statistik Bezzecchi menunjukkan kemajuan signifikan. Ia berhasil naik podium di 6 seri berbeda musim ini, dan nyaris selalu finish di posisi 5 besar ketika tidak mengalami kendala teknis. Kestabilan inilah yang membuat Rivola semakin yakin. Marco sekarang sudah bukan sekadar pembalap cepat. Ia sudah paham bagaimana mengelola tekanan, membaca balapan, dan menjaga ban hingga lap terakhir, ujar Rivola penuh bangga. Ketika mendengar ucapan sang bos yang menyebutnya calon juara dunia 2026, Bezzecchi tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Namun, pembalap berusia 26 tahun itu tetap membumi. Menjadi juara dunia adalah impian saya sejak kecil. Tapi mimpi saja tidak cukup. Saya tahu betul hanya kerja keras dan konsistensi yang bisa membawa saya ke sana, ucap Bezzecchi. Ia menambahkan, tantangan terbesar di MotoGP bukan hanya soal kecepatan, tapi juga mental dan ketekunan. Setiap pekan, setiap tikungan, selalu menjadi ujian baru. Saya beruntung punya tim yang percaya pada saya. Tapi pada akhirnya, semua kembali pada diri sendiri. Bagaimana saya bisa terus berkembang dan tidak cepat puas, ujarnya dengan mata berbinar. Melihat arah perkembangan Aprilia, bukan tidak mungkin 2026 akan menjadi tahun mereka. Motor RSGP telah menunjukkan kemajuan besar, terutama dalam hal akselerasi dan stabilitas di tikungan cepat. Dengan kombinasi mesin yang semakin matang dan pembalap yang lapar kemenangan, Aprilia tampak siap bersaing di papan atas. Massimo Rivola pun menutup pernyataannya dengan nada penuh keyakinan. Kami bukan hanya ingin tampil kompetitif. Kami ingin merebut gelar dunia. Dan saya percaya Marco adalah kunci untuk itu. Rivola tahu, banyak yang akan meragukannya. Namun, di balik keraguan itu tersimpan semangat khas Aprilia. Semangat untuk membuktikan bahwa tim yang dulu dianggap kuda hitam, kini siap menjadi raja baru MotoGP. Dan jika benar prediksi sang CEO terwujud, maka musim 2026 akan menjadi tahun yang tak terlupakan. Tahun ketika Marco Bezzecchi mengalahkan Marc Marquez dan menulis namanya di sejarah MotoGP sebagai juara dunia baru dari Aprilia. Itu akan menjadi mimpi seumur hidup, kata Bezzecchi pelan namun tegas. Dan seperti kata pepatah di paddock, mimpi besar hanya dimiliki oleh mereka yang berani melaju kencang, tanpa menoleh ke belakang. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Marc Marquez masih haus gelar juara MotoGP, bos Ducati, saya ingin dia terus jadi pembalap saya. Marc Marquez kembali menjadi pusat perhatian dunia MotoGP. Meski telah meraih 9 gelar juara dunia, pembalap asal Spanyol itu belum menunjukkan tanda-tanda ingin berhenti. Ia justru semakin bersemangat, semakin lapar akan kemenangan, dan semakin membuktikan bahwa usia serta cedera bukanlah penghalang bagi seorang legenda sejati. Manajer Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, tak menutupi rasa kagumnya terhadap sang bintang. Dalam sebuah wawancara yang dilansir dari Motosan, Dall'Igna mengakui bahwa Marc Marquez masih memiliki ambisi luar biasa untuk terus mencetak prestasi di lintasan MotoGP. Bahkan, sang bos Ducati itu berharap Marquez bisa bertahan lebih lama di timnya. Marc Marquez masih punya waktu bertahun-tahun lagi untuk memperluas daftar prestasinya. Dia jelas merupakan salah satu pembalap terpenting dalam sejarah balap motor, ujar Dall'Igna. Kalimat itu bukan sekadar pujian kosong. Dall'Igna tahu betul bahwa di balik setiap kemenangan Ducati dalam 2 musim terakhir, ada peran besar dari semangat juang dan pengalaman seorang Marc Marquez. Sejak kedatangannya ke Ducati, aura tim berubah drastis. Marquez bukan hanya membawa kecepatan, tetapi juga mental juara yang menular pada seluruh anggota tim. Ketika Ducati mengumumkan bergabungnya Marc Marquez ke skuad mereka, banyak yang ragu. Bagaimana tidak?
Setelah bertahun-tahun bersama Honda, banyak yang menilai Marquez akan kesulitan beradaptasi dengan karakter motor Desmosedici yang terkenal liar. Namun, hanya dalam beberapa seri pertama, semua keraguan itu langsung lenyap. Marquez justru tampil luar biasa. Dengan gaya agresif khasnya, ia cepat memahami karakter motor dan segera menemukan chemistry dengan tim teknik Ducati. Bahkan, beberapa rekan satu timnya menyebut Marquez sebagai pembelajar paling cepat yang pernah mereka lihat. Gigi Dalinya pun mengakui, selain kecepatan, hal yang membuat Marquez istimewa adalah kemampuannya beradaptasi dan membangun suasana positif di dalam garasi tim. Dia bukan hanya pembalap hebat di lintasan, tapi juga sosok yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa nyaman. Energinya menular, dan dia tahu bagaimana membuat tim tetap termotivasi, tutur Dalinya. Musim 2025 menjadi pembuktian nyata kebangkitan Marquez. Setelah mengalami masa-masa sulit akibat cedera panjang dan performa menurun di tahun-tahun sebelumnya, kini ia kembali ke puncak kejayaannya. Gelar juara dunia ke-9 berhasil ia raih bersama Ducati, sesuatu yang semula dianggap mustahil ketika ia meninggalkan Honda. Namun, di balik gelar tersebut, ada cerita tentang kerja keras dan dedikasi tanpa henti. Marquez tak hanya memperbaiki gaya balapnya, tapi juga menyesuaikan pendekatannya terhadap strategi balapan modern yang kini semakin kompleks. Ia belajar memanfaatkan keunggulan aerodinamika Desmosedici, membaca data telemetri, hingga memahami manajemen ban dengan lebih cermat. Kini, banyak pengamat menilai bahwa Marquez versi Ducati adalah versi paling matang sepanjang karirnya. Ia bukan lagi pembalap muda yang hanya mengandalkan nyali dan refleks cepat, melainkan seorang pebalap yang memadukan kecepatan dengan kecerdasan taktis di lintasan. Sayangnya, di tengah euforia kemenangan besar, Ducati harus menerima kenyataan pahit. Marc Marquez dikonfirmasi akan absen di 2 seri penting berikutnya. MotoGP Australia di Phillip Island, 17-19 Oktober 2025, dan MotoGP Malaysia di Sepang, 24-26 Oktober 2025. Absennya sang juara dunia tentu menjadi kehilangan besar bagi tim. Terlebih, Phillip Island dan Sepang dikenal sebagai sirkuit yang sangat menantang dan sering menghadirkan duel spektakuler. Namun, Gigi Dalinya menegaskan bahwa kesehatan Marquez jauh lebih penting daripada sekadar hasil balapan. Kami ingin dia pulih dengan sempurna. Marc adalah aset penting bagi Ducati, dan kami tidak ingin mengambil risiko apapun yang bisa memperburuk kondisinya, tegas Dalinya. Absennya Marquez juga membuka kesempatan bagi pembalap lain di tim Ducati untuk unjuk gigi. Meski begitu, Dalinya yakin kehadiran Marquez di paddock saja sudah cukup memberikan semangat besar bagi seluruh tim. Dengan 9 gelar dunia yang telah dikantongi, banyak yang bertanya, apakah Marquez akan berhenti dalam waktu dekat? Jawabannya, tidak. Justru sebaliknya, ia masih sangat lapar akan kemenangan. Saya masih ingin menulis bab-bab baru dalam karir saya, ujar Marquez dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu. Selama saya masih bisa menikmati setiap lap di atas motor, saya akan terus berjuang. Ucapan itu mencerminkan tekad yang membuat Dalinya semakin yakin untuk mempertahankan Marquez di skuadnya. Ia percaya, kombinasi antara teknologi Ducati dan bakat alami Marquez adalah formula sempurna untuk mendominasi era baru MotoGP. Bagi Dalinya, memiliki Marquez bukan sekadar keuntungan kompetitif, tetapi juga inspirasi bagi generasi muda pembalap Ducati. Dia adalah contoh nyata bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan semangat pantang menyerah, tidak ada batasan untuk apa yang bisa dicapai, ujarnya. Kisah Marc Marquez bersama Ducati belum berakhir. Justru, babak baru dalam perjalanan karirnya baru saja dimulai. Dari sosok yang sempat diragukan karena cedera, kini ia kembali berdiri di puncak dunia, membuktikan bahwa legenda sejati tidak pernah padam. Mereka hanya menunggu waktu untuk bersinar kembali. Gigi Dalinya tahu betul hal itu. Maka tak heran jika sang bos Ducati menutup pernyataannya dengan kalimat penuh keyakinan. Saya selalu ingin dia menjadi salah satu pembalap saya. Dan selama semangat juara masih mengalir dalam diri Marc Marquez, dunia MotoGP tampaknya belum akan kehabisan kisah menakjubkan dari sang baby alien. Bos Ducati murka, media Italia sebut Marc Marquez kena karma usai insiden di Mandalika. Drama di lintasan MotoGP Mandalika 2025 ternyata belum benar-benar usai. Setelah insiden sengit yang melibatkan Marc Marquez dan Marco Bezzecchi,
Kini giliran media Italia yang memanaskan suasana. Situs olahraga ternama asal Italia, Corse di Moto, menulis artikel dengan judul tajam dan kontroversial. Marc Marquez kena karma di Mandalika. Tulisan itu langsung menyebar cepat dan menuai reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari kubu Ducati sendiri. Media tersebut menilai, apa yang dialami Marquez di Mandalika merupakan balasan dari insiden 2 tahun silam di Valencia, ketika Bezzecchi sempat menjadi korban tabrakan yang melibatkan sang juara dunia asal Spanyol. Insiden antara Marco Bezzecchi dan Marc Marquez di Mandalika mengingatkan kita pada peristiwa kontroversial di Valencia 2023, tulis Corse di Moto. Dulu Marquez membuat Bezzecchi keluar dari balapan. Kini, giliran Bezzecchi yang menabraknya. Dunia memang berputar cepat, lanjut media itu dengan nada sinis. Konteks karma yang dimaksud Corse di Moto merujuk pada insiden di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, 2 tahun lalu. Kala itu, Marco Bezzecchi yang masih membela tim VR46 terlibat tabrakan dengan Marc Marquez yang membalap untuk Repsol Honda. Keduanya sama-sama gagal finish, dan Bezzecchi meledak dalam amarah di depan kamera. Marquez mengakhiri balapan saya. Semua tahu gaya balapnya, agresif dan berbahaya. Stewart tak pernah menghukumnya karena dia Marc Marquez, ujar Bezzecchi kala itu. Amarah Bezzecchi bahkan membuatnya mendatangi motorhome Marquez untuk menuntut penjelasan. Namun, Marquez menanggapinya dengan dingin dan diplomatis. Saya tidak akan berdebat. Suatu hari nanti, mungkin dia akan menyesali kata-katanya jika sudah lebih dewasa, jawab Marquez kala itu. 2 tahun berselang, dunia benar-benar berputar cepat. Di Mandalika, giliran Bezzecchi yang kehilangan kendali dan menabrak Marquez. Insiden yang menyebabkan sang juara dunia itu cedera bahu dan harus absen hingga November. Berbeda dari sikap panas di masa lalu, kali ini Bezzecchi menunjukkan kedewasaan. Ia mengakui kesalahan tanpa banyak alasan. Saya membuat kesalahan dan sayangnya melibatkan Marc. Saya benar-benar menyesal, ujar Bezzecchi usai balapan. Bezzecchi bahkan mendatangi garasi Ducati 2 kali untuk meminta maaf secara langsung, termasuk kepada kru tim dan manajer Marquez. CEO Aprilia, Massimo Rivola, juga menyampaikan permintaan maaf resmi. Kami turut meminta maaf kepada Ducati dan Marc. Bezzecchi sudah bertanggung jawab penuh. Itu murni kecelakaan balap, ujar Rivola. Sikap sportif itu membuat banyak pihak menilai Bezzecchi telah jauh lebih dewasa dibanding 2 tahun lalu. Meski mengalami cedera yang memaksanya absen di 2 seri berikutnya, Marc Marquez menolak menaruh dendam. Dalam unggahan di media sosialnya, ia meminta para penggemarnya untuk tidak menyerang Bezzecchi. Ini bukan cara terbaik menutup musim juara dunia, tapi begitulah balapan. Jangan salahkan Bezzecchi, tak ada yang melakukannya dengan sengaja, tulis Marquez. Ungkapan itu menunjukkan kelas Marquez sebagai juara sejati. Ia memilih menenangkan suasana ketimbang memperkeruh keadaan, meski dirinya menjadi korban insiden tersebut. Namun berbeda dengan sang pembalap, General Manager Ducati Corse, Gigi D'Aligna, justru bereaksi keras terhadap tulisan Corse di Moto. Manajer Ducati yang dikenal tegas itu menyebut artikel tersebut tidak menghormati sportivitas dan hanya memancing kebencian di antara penggemar MotoGP. Saya sangat kecewa dengan artikel itu, ujar D'Aligna dikutip dari Sky Sport Italia. Menulis bahwa Marc Marquez kena karma adalah sesuatu yang tidak pantas. Ini bukan komedi atau balas dendam, ini kecelakaan balap, dan Marco Bezzecchi sudah meminta maaf. Tardozzi menegaskan bahwa Ducati tidak akan tinggal diam jika pemberitaan semacam itu terus muncul. Ia menganggap media seharusnya menjadi penyejuk, bukan provokator. Marc mengalami cedera serius. Kami kehilangan pembalap utama untuk beberapa seri ke depan. Tidak ada yang bisa menertawakan hal seperti itu. Kami menghormati semua pembalap, termasuk Bezzecchi, tetapi media juga harus menghormati fakta, tambahnya. Pernyataan D'Aligna langsung menjadi perbincangan di paddock MotoGP. Banyak pihak menilai kecaman itu wajar, mengingat Corse di Moto memang sering menulis berita dengan gaya sensasional yang kerap memancing emosi pembaca. Kini, pertanyaan besar pun muncul, apakah benar Marc Marquez mendapat karma, seperti yang ditulis media Italia itu? Ataukah ini justru bukti bahwa dua pembalap yang dulu berseteru kini sudah tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang? Bezzecchi sudah berani meminta maaf secara terbuka. Marquez menanggapinya dengan tenang dan lapang dada. Keduanya bahkan sempat berjabat tangan sebelum meninggalkan paddock Mandalika, sebuah momen yang menutup drama panas dengan pesan sportivitas.
Dan meski media Italia mencoba membumbui kisah ini dengan aroma karma, nyatanya yang muncul dari Mandalika justru pelajaran besar. Bahwa dalam dunia balap, roda selalu berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi sikap dan hati besarlah yang membedakan juara sejati dari sekadar pembalap cepat. Marc Marquez boleh jatuh, tapi ia tetap berdiri tegak, bukan hanya sebagai juara dunia di lintasan, tapi juga sebagai teladan tentang arti sportivitas. Sementara Gigi D'Aligna memastikan satu hal, Ducati akan selalu berdiri membela kebenaran, bukan sensasi. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your